Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini tanggal 30 Oktober tahun 2024, kami dari program studi pendidikan non formal FKIP Universitas Bengkulu terpanggil untuk melakukan diskusi inovasi tentang bagaimana mempersiapkan sebuah usaha untuk bisa menjadi sukses, bisa menang di dalam persaingan. Pemahaman pengetahuan ini perlu didiskusikan, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat komunitas pebisnis yang ingin sukses di dalam menjalankan usaha. Kami program studi pendidikan non formal memang menjadi domain memberdayakan masyarakat di bidang apapun, termasuk bidang kewirausahaan ekonomi, menjadi salah satu domain kami dari program studi pendidikan non formal. Banyak komunitas usaha yang gulung tikar karena mereka tidak menguasai sistem menjalankan usaha dan pemasaran usaha. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan di dalam mempersiapkan dan menjalankan usaha, yaitu customer segment. Artinya customer segment ini adalah siapa saja yang menjadi pembeli, menjadi pelanggan, agar supaya usaha kita dapat terjual. Seperti contoh, ketika membuka usaha fotokopi, maka tentu yang menjadi segmen adalah mahasiswa di sebuah lokasi di mana mahasiswanya cukup ramai. Kemudian di dalam penjualan produk kebutuhan bayi, tentu diperhitungkan ada berapa banyak bayi yang lahir di suatu kota, di suatu tempat, sehingga penjualan itu betul-betul memperhatikan aspek segmen, sehingga usaha yang dijual itu dapat terjual laris. Kemudian value proposition, yaitu harus memikirkan nilai-nilai keunikan, keunggulan, kelebihan dari suatu produk dan jasa yang dijual. Apabila lebih unik, lebih unggul, maka usaha itu akan berjalan lancar dan laris, mendapatkan banyak pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah aspek channel, aspek saluran komunikasi, pemasaran, promosi. Dengan kemajuan teknologi informatika sekarang, kita bisa memanfaatkan berbagai macam seperti YouTube, seperti Instagram, dan lain sebagainya. Tentu pengetahuan tentang penggunaan teknologi ini harus benar dikuasai, sehingga bisa menjual produk selain penjualan langsung juga bisa dengan online. Kemudian yang keempat, yaitu customer relationship, adalah harus selalu menjaga hubungan baik kepada pelanggan agar pelanggan tidak jerak. Harus ramah, harus jujur, harus tepat waktu, tidak curang di dalam menjual produk. Hal ini akan membuat usaha dapat berjalan ketika pelayanan kita berikan kepada pelanggan cukup menyenangkan. Kemudian poin berikutnya adalah tentang revenue system, yaitu sumber pendapatan. Kemudian dilanjutkan dengan istilah key resources, yaitu penggunaan menjalankan model bisnis seperti sumber daya manusia dan teknologi. Kemudian perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam menjalankan usaha juga harus dikuasai, dipahami. Kemudian yang terakhir adalah menemukan orang-orang yang ahli
di bidang usaha yang kita jalankan dan kita ajak mereka bekerja sama. Usaha tidak akan pernah bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Kemudian aspek yang lain yaitu key partners, yaitu pihak yang memberikan pemasok. Ketika kita menjual usaha kelapa muda, tentu harus berlangganan dengan pemasok yang unggul, yang banyak memberikan rutin kelapa-kelapa yang diperlukan pelanggan. Ketika pemasoknya lemah, maka usaha itu akan mati. Kemudian cost structure yang terakhir, pengusaha harus betul-betul menguasai sistem perhitungan keuangan. Harus keluar masuknya uang, dibelanjakan untuk apa, kemudian pandai menghitung payback period, masa pengembalian modal, dan mampu menghitung harga pokok sehingga harga jual tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Untuk itu semuanya harus dikuasai agar supaya usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan lancar, sukses, profitable. Semoga materi yang kami sampaikan, kami dari program studi pendidikan non formal EPIK Universitas Bengkulu, ide gagasan inovatif ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kami dan bagi kita semua. Selamat menjalankan usaha dengan cara profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.